dulu ya sebelum pandemi kan dibilang anak-anak harus ke sekolah, tidak boleh pegang gadget. Betul. Sekarang dibalik. Anak-anak tidak boleh ke sekolah, harus pegang gadget. Kalau nggak pegang gadget berarti nggak sekolah. Iya. Nah, sebagai sahabat anak juga harus kreatif. Artinya kreatif itu juga misalnya misalnya membentak anak misalnya gitu. Jangan ayo mandi. Beda kalau dengan ayo kita mandi dengan sabun wangi. Langsung sejuk suasananya anak-anak. Ada bagaimana sih pandangan Kak Seto terhadap penanganan perkara yang melibatkan anak di kejaksaan ini? Dari Korps Adiaksa. Korps Adiaksa. Sudah memenuhi nggak sih harapan masyarakat gitu. What about our part? Ya kan? Iya dong. Sahabat anak ada juga jaksa sahabat anak. Nah, tentu itu saya apresiasi sekali. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan, menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua, dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Adiaksa, jumpa lagi bersama saya. Sebetulnya bukan saya sih, kami. Kebetulan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Aduh, bila bisa dibilang apa ya? Mungkin bapak anak-anak Indonesia. Mungkin Sobat Adiaksa akan tahu. Dan yang lebih istimewa lagi, karena bintang tamunya pun istimewa, rekan saya pun hari ini sangat istimewa. Bintang tamunya adem, rekannya pun sejuk. Nah, saya kenalin dulu sama rekan saya, Ibu Dewi, apa kabar? Halo Mas Mumu, thank you for the invitation. Alhamdulillah, saya senang loh. Jadi kehormatan juga untuk saya bisa bareng-bareng dengan Mas Mumu untuk kita nge-host ini ya. Nge-host ceritanya tokoh yang sangat penting banget. Dan ini merupakan kesempatan yang langka dan sangat mengena di hati saya sebenarnya. Dan karena satu lagi, kita ini generasi yang paling beruntung kan? Betul. Di generasi tahun 90-an sampai sekarang, jadi zaman jadul sampai milenial, kita merasakan zaman beliau ya? Iya, dan sangat-sangat mengena di hati. Dari kecil tahunya beliau ini sangat-sangat terkenal. Ada dulu Nakula Sadewa lah, yang pokoknya banyak banget berhubungan dengan sampai tanggal kalau nggak salah 23 Juli ya. Hari anak itu Hari anak. 23 Juli. Iya. Ingatnya kalau nonton TV pasti ada beliau. Itu yang membekas. Dan ketika Mas mau mengundang, wah, ini kesempatan yang sangat baik untuk saya. Aduh, thank you banget loh. Ya, Thank you Sobat banget. Adiaksa, yuk kita perkenalkan sama bintang tamu istimewa kita. Ya, nggak tahu dia pasti kenal. Wele. Kak Seto, panggilannya? Ini kita Kak panggil boleh, Kek boleh. Tapi kalau Kek nggak kelihatan Kek ya. Iya, masih sama lo, bener Kak Seto. Ini masih sama. Kalau ketemu di jalan, mungkin Kak Seto nggak kenal saya, tapi saya sudah tahu. Wah, ini dulu. Ini yang sering banget di TV. Betul. Iya. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Mas Mumu Alhamdulillah. dan Mbak Dewi, pokoknya senang sekali juga berjumpa dengan tokoh yang hebat juga ini. Ya, mohon maaf Kak Seto dan keterbatasan podcast kita ya. Dan kebetulan kami pun backgroundnya kan sebetulnya bukan host, gitu kan? Ya, kami cuma tukang sidang.
Alhamdulillah. Aduh. Ini pura-pura ya. Pura-pura. Pura-pura jadi host ini. Pura-pura jadi host. Aduh ya Allah. Nah, saya itu sebetulnya awalnya kan taunya kita itu cuma Kak Seto. Ternyata ya beliau ini di embel-embelnya pun sudah ada Profesor Dr. Seto Mulyadi. Wow. Ternyata Kak Seto juga ternyata akademisi rupanya ya. Oh iya. Gimana Iya. coba? Sekarang ceritakan perjalanan hidup dulu dari mulai ini akademisinya nih, Oke. pendidikannya. Gimana? Iya, saya memang mulai dari guru kecil tahun kecil. 70 ya. Apa tuh guru kecil? Guru kecil tuh ya gurunya anak-anak kecil. Oh, oke. Guru di playgroupnya Pak Kasur dulu itu. Oh. Gitu. Jadi apa waktu itu yang diajar siswa PAUD atau Iya, kindergarten PAUD. atau Ya, siswa PAUD Oke. ya. Waktu itu karena gagal masuk kedokteran, akhirnya 2 kali gagal, 2 tahun menganggur. Nah, sambil menganggur itu saya menjadi asistennya Pak Kasur. Oh. Yaitu salah seorang tokoh pendidikan anak-anak usia dini pada waktu itu. Nah, jadi guru kecil dulu, lalu lama-lama saya bisa masuk kuliah, kemudian menjadi dosen. Nah, mimpi dosen itu kan selalu yang tertinggi jabatannya. Ya. Jadi ya mungkin ambil S1, S2, S3. Nah, akhirnya berhasil juga dari guru kecil menjadi guru besar tadi. Itu. Tapi perjuangan setelah 50 tahun. Oh iya perjuangannya nggak mudah ternyata. inspirasi Tapi dong. inspirasi. Untuk kita. Iya. Berarti kan ada kegagalan itu bukan akhir dari Betul. segalanya. Gagal di Betul. Fakultas Kedokteran, tahu-tahu jadi profesor. Betul. Iya kan. Apalagi titelnya sekarang bapaknya anak-anak Indonesia. Benar. Kok bisa konsen ini loh Mbak Dewi? Kok kenapa jadi sekarang Kak Seto awal mulanya bisa konsen di anak-anak itu gimana ceritanya? Iya. Kan untuk di Indonesia ini terbatas ya kan, yang konsen ke anak-anak itu kan ya kita kenal cuma beliau gitu loh. Iya, Gimana? dari Iya. Karya dulu kalau ingat saya ya. Iya, Kak Seto ya. Karya anak-anak. Iya, Betul. Karya anak-anak Dengan itu dulu. Kak Heni Purwonegoro. Iya, iya betul Pak. Gimana? Iya, ya sebetulnya saya hanya ingin balas budi. Karena saya belum pernah melihat anak zaman now Iya. yang bandelnya lebih bandel dari saya waktu kecil dulu. Gitu. Nah, ini. Ya nggak ngebayangin kan. Ini deh kan. Saya tuh Mulai nih. umur 4 tahun udah nggak bisa diem, loncat sana loncat sini, naik ke atas pohon, naik ke atas genting, lompat-lompat. Waktu itu dimarahin nenek saya, ayo turun-turun, malah Iya. saya lempar jambu kecil gitu kena kepalanya. Wah, saya ngumpet lagi. Berarti gitu. itu mah bukan bandel Kak Seto, nakal mungkin. Itu lihat terus. Saking nakalnya pernah jatuh kepala di bawah, bocor, dijahit. Nah, untuk menutupi jahitannya makanya pakai poni terus seperti sekarang ini. Oh itu historinya ya. Wah, ini sobat Adiaksa dapat rahasia kecil tuh. Poni beliau itu buat tutupin bekas jahitan dari 4 tahun itu kan. Pak? Iya, Sobat iya. Adiaksa, Jadi ya itulah bagian. Nah, tapi ternyata ibu saya, ayah saya tidak bilang kamu nakal tidak gitu. Nah, supaya agresivitas yang meledak-ledak itu tidak terbuang dalam bentuk yang kemudian melukai adik saya atau mengganggu teman-teman saya, ya akhirnya dibuang gitu. Misalnya supaya waktu itu saya senang teriak-teriak gitu. Nah, supaya teriaknya itu tidak dalam bentuk membentak. Nah, sekarang teriaknya dengan nada. Jadi kalau misalnya nyanyi lagu Burung Kutilang misalnya bukan trilili lili tapi lepas trilili lili lili lili. Lepas gitu. Masih Ingat nggak? ada Iya sih lagu itu. Jadi Tapi kita kita nyanyinya juga ngopi beliau kan. Betul. Iya. Jadi meledaknya harus dengan nada indah. Nah, kadang-kadang saya juga senang mukul-mukul nih. Udah mukulnya tuh misalnya ya tembok coba pukul dan memang sempat luka-luka tapi lama-lama ya udah tahu bahwa ternyata kalau yang kena pukul ini saja temboknya agak rusak apalagi kalau kena kepala teman itu juga akan rusak. Nah, akhirnya juga supaya nggak bisa
agresivitas tidak menari dalam bentuk keliru, ya akhirnya juga belajar menari. Tapi kalau menari bukan hanya jadi Raden Gatot Kaca dan sebagainya, jadi raksasa, jadi lompat koprol dan sebagainya. Jadi dalam usia 17 tahun ini, terbalik ya. Itu saya masih koprol, masih salto, masih segala macam. Bahasa Luar Perancisnya pencilaan gitu. Bukan pecicilan. Pecicilan juga boleh. Nanti kita mesti minta Betul. resepnya. Betul, wajib kalau itu. Iya nanti Luar setelah ini off biasa. the record ya. Oh, jadi sejak itulah konsen ke Iya, Karena karena hutang saya budi. melihat anak-anak ini pada dasarnya banyak yang baik, tapi kan Iya. belum apa-apa udah kadang-kadang sama orang tuanya, kamu nakal. Nah, saya ingin membagi dulu ayah ibu saya pada anak yang betul-betul bandel atau nakal saja bisa diubah jadi positif gitu. Oke. Jadi anak-anak yang sebenarnya juga sudah positif jangan disugesti sebagai nakal-nakal terus. Akhirnya nanti malah kebablasan nakal betulan begitu. Ternyata luar biasa Sobat Adiaksa. Mungkin buat ibu-ibu katanya, walaupun katanya anaknya agresifnya di rata-rata, jangan sekali-kali bilang itu nakal. Iya. Wih, itu ilmu tuh. Jadi akhirnya terciptalah nanti generasi yang seperti beliau. Luar biasa. Tepuk tangan lagi dong buat beliau. Keren. Nah, untuk kegiatan sekarang nih Kak Seto nih, apa nih? Lagi sibuknya Iya. di mana nih konsennya nih? Ya, selain sebagai dosen, baik S1, S2, S3, tapi juga aktif di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI. LPAI. Itu. Dulu saya pernah dengernya itu KPAI. Iya. Sekarang LPAI. Nah, Apa tuh bedanya? Ya, KPAI adalah lembaga negara. Nah, LPAI adalah lembaga swadaya masyarakat. Jadi betul-betul LSM NGO. LSM. Iya. Nah, sebetulnya begini, sejarahnya ini kan tahun 89 PBB melahirkan Convention on the Rights of the Child atau Konvensi thank Hak you. Anak. Lalu tahun 90 Indonesia meratifikasi konvensi itu. Dan ini adalah konvenan internasional yang hampir semua negara meratifikasi, termasuk juga negara-negara Arab dan sebagainya. Mungkin ada dua yang belum meratifikasi atau mungkin tidak ya. Pertama adalah Somalia, yang kedua adalah Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat tampaknya tidak meratifikasi karena undang-undangnya lebih lengkap dari konvensi hak anak tadi. Oh, karena alasannya dia juga Iya. sudah terakomodir. Bahkan kalau anak merasa diperlakukan kurang baik dan sebagainya oleh orang tuanya, dia bisa telepon 911 dan dalam waktu singkat polisi bisa datang mengambil tindakan. Nah, untuk itulah maka akhirnya tahun 97 Presiden Soeharto waktu itu mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak karena sudah semakin disadari bahwa anak-anak memang harus dilindungi. Karena ada 4 hak dasar anak: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Artinya didengar suaranya. Akhirnya terbentuk LPA. Yang pertama ketuanya adalah Ibu Menteri Sosial waktu itu, Profesor Baharsyah waktu itu. 97 terbentuk, tapi 98 reformasi. Akhirnya Menteri Sosial menyerahkan itu kepada masyarakat, dikumpulkan LPA seluruh Indonesia yang memang terdiri dari para aktivis perlindungan anak yang bukan hanya pejabat pemerintah. Nah, akhirnya dibentuk baru, lalu dibikin forum nasional untuk memilih siapa pengurusnya, siapa ketuanya dan sebagainya. Saya waktu itu yang kebetulan hadir, ketiban pulung suruh jadi ketua yang pertama. Ketua umum seluruh. Itu tahun 2016 itu ya? Bukan, tahun 1998. Oh, ini yang masih yang 98 LPAI. LPAI. Oke. Nah, sekjennya Ibu Dr. Nafsiah Boy yang pernah jadi Menteri Kesehatan waktu itu. Betul. Lalu tahun 2001 kami kemudian sudah ada Komnas HAM, sudah ada Komnas Perempuan. Nah, ini anak, kenapa nggak kita ganti namanya Komnas Anak, Komnas atau Komnas Anak. Perlindungan Anak. Lalu sudah mulai itu nama sebagai nama populer. Karena komisi kan lembaga negara, kami belum lembaga negara, tapi kami waktu itu memang ingin jadi lembaga negara.
Lalu tahun 2001 pernah ditawari oleh Ibu Presiden Megawati kalau tidak salah waktu itu, gimana kalau kita keluarkan SK Presiden dijadikan Komnas Perlindungan Anak ini sebagai lembaga negara. Lalu kami mengusulkan kalau bisa bukan dasar SK Presiden seperti Komnas Perempuan, tapi dasarnya undang-undang seperti Komnas HAM. Jadi berarti kita harus susun draft Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah itu yang kemudian melahirkan Undang-Undang Perlindungan Anak 2002. Dan di situ juga dibentuk sebagai lembaga negara, tapi namanya bukan Komnas Perlindungan Anak, namanya KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi waktu itu salah satu ketua umum KPAI pada periode yang kedua pernah mengatakan bahwa ya KPAI ini anak kandung dari LPAI. Ya. Justru malah lembaga nasional ini yang jadi anak kandung LPAI. Ya, tapi ya karena kami mendesak supaya ada lembaga negara yang mengurusi perlindungan anak ini. Ternyata pencetusnya beliau rupanya. Sejarah yang paling pantesan jadi bapak anak Indonesia. Dan sampai sekarang kiprah beliau ini konsen terhadap kasus-kasus yang sekarang ini mungkin Mas Momo. Kita coba kulik dulu. Nah, gimana nih kan sekarang nih perkara-perkara anak kita ini kan bukan makin berkurang tuh Kak Seto. Padahal sudah ada LPAI ya yang didirikan Kak Seto emang udah dari dulu sudah konsen, emang sudah tidak diragukan lagi. Negara pun sebetulnya sudah membangun tentang lembaga negara yang khusus anak. Tapi kok perkara anak ini bukannya berkurang. Itu gimana? Tambah jumlahnya, kuantitasnya tambah banyak. Dan keseriusan dari perkara itu juga malah lebih ngeri. Semakin ngeri. Dan kalau kita lihat yang belakangan ini Kak Seto kan memprihatinkan sekali karena yang melakukan itu bahkan yang dipercayai bukan hanya oleh anak itu sendiri, tetapi bahkan oleh orang tuanya. Itu bagaimana peran sebenarnya dari LPAI ini? Ya, sebetulnya ini kan fenomena gunung es kan. Jadi yang muncul di permukaan kelihatannya sedikit, data-datanya yang diungkap oleh kepolisian, oleh ini tapi jumlah yang jauh di bawah sana adalah banyak sekali. Jadi kadang-kadang kami ke berbagai tempat, berbagai daerah memang sebelum itu ya cukup banyak ya, tapi itu tidak terekspos ke permukaan. Nah, kemudian dengan sudah adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan adanya Lembaga Perlindungan Anak yang kemudian juga KPAI ini, kesadaran masyarakat untuk berani melapor sudah mulai meningkat. Kemudian kesadaran media juga untuk mengangkat ke permukaan itu juga sudah. Jadi memang di satu sisi kelihatannya meningkat, tapi sebetulnya tadi karena fenomena gunung es, misalnya jumlahnya sebetulnya 1.000, tapi yang terungkap mungkin hanya 10 di pucuk. Nah tiba-tiba ada 20, 30, 400, 500. Nah itu memang muncul seolah-olah terjadi peningkatan, tapi itu tadi keberanian mengungkap sebagai salah satu yang juga perlu diapresiasi. Karena kadang-kadang kekerasan, apalagi kekerasan seksual, itu pelakunya adalah justru orang-orang terdekat. Bisa guru, bisa mungkin pamannya, kakeknya, bahkan ayahnya, ayah tiri atau ayah kandung. Itu banyak sekali terjadi. Tapi itu kadang-kadang untuk nama baik keluarga, bahkan nama baik kampung dan sebagainya, jangan diungkap, jangan. Nah, ini yang kemudian mendorong semakin meningkatnya kekerasan terhadap anak, karena ibaratnya kata Bang Napi, suatu tindak kejahatan bukan hanya niat jahat pelakunya, adanya kesempatan. Karena nggak apa-apa gitu. Jadi ada pembiaran, ada ketidakpedulian dan sebagainya. Tapi di sisi lain ya kesadaran mulai meningkat sehingga seolah meningkat jumlah yang dilaporkan tadi. Nah berarti kan ada tips nih, misalkan untuk pencegahan nih Kak Seto. Kan mungkin istilah itu elemen yang terpenting dasar itu kan di keluarga. Iya. Untuk menjaga hal-hal seperti itu tuh gimana sih baiknya? Mungkin pola pendidikan di keluarga seperti apa, pola pergaulan seperti apa, gimana? Ya, memang yang pertama tadi adalah jangan ada ruang, jangan ada kesempatan tadi. Maka prinsip kami adalah melindungi anak perlu orang sekampung. Jadi bukan hanya ayah ibunya, kadang-kadang saya nggak sempat, saya sibuk, saya ini dan sebagainya. Nah, saudara terdekat
ya jangan yang di lain kota, saudara sepupu, saudara kandung yang jauh-jauh, tetapi tetangga kiri kanan itu adalah justru saudara terdekat yang perlu juga peduli pada anak-anak di sekitarnya. Jadi kami kemudian mengajukan suatu gagasan kira-kira 11 tahun yang lalu bahwa apapun namanya, apakah KPAI, LPAI juga dibentuk di tempat yang paling dekat dengan keluarga. Namanya kan ada RT, sering RT. Nah, artinya rukun tetangga. Betul. Tapi kadang-kadang nggak saling rukun, nggak saling peduli. Betul. Kadang-kadang bikin Zoom meeting bukan dengan tetangga kiri kanan, tapi yang jauh-jauh dari lain kota. Betul. Begitu ada apa-apa, mungkin kemalingan, mungkin anak diperkosa sebelahnya, nggak ada yang tahu. Nggak ada dan yang tahu, sebagainya. iya betul. Betul. Nah, akhirnya kami mengusulkan dari pengurus RT kan biasanya ada ketua RT, sekretaris, ada seksi-seksi, biasanya seksi acara, seksi kebersihan, seksi apalagi keamanan. Tambah satu seksi lagi, seksi perlindungan anak. Nah, kami Di kemudian tingkat RT ya? Tingkat RT. Wow. Sehingga kami contohkan namanya Sparta, Seksi Sparta. Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga. Itu kan pasukan sport. Iya, dan menjual banget. Berjual banget ya. Troy. Toh, Iya, Troy. Sparta, Itu kan pasukan oke. berani mati kalau di film tuh. Ternyata sama penggemar. Nah, pertama kali adalah kota Tangsel, Tangerang Selatan. Kenapa Tangsel? Nah, waktu itu salah satu RW-nya di Iya. sana punya ide untuk membentuk itu di tingkat RT-nya semua, dilengkapi dengan Sparta tadi. Oke. Nah, ketua RW-nya itu kebetulan namanya Seto Mulyadi itu. Sama. Ternyata beliau sendiri tepuk tangan. Luar biasa itu ternyata alasan. Kenapa alasannya kenapa Iya. dibentuknya di tingkat RT? Betul. Oh, di Tangsel. Oh, ternyata beliau tinggalnya di Ketua Tangsel. RW. Jadi kami Oke. usul Sparta ke, ya? keusul Oke. ke Ibu Wali Kota waktu itu, Iya. disetujui, akhirnya semua dibentuk. Iya. Nah, berikutnya kemudian ada Kabupaten Banyuwangi. Iya. Yang ketiga Kabupaten Bengkulu Utara. Waktu itu ada kasus Yuyun Iya. yang pernah viral sekali dan kami datang ke sana membantu. Kami perkenalkan Pak Bupatinya, bahkan Pak Gubernur juga datang untuk Luar meresmikan biasa. itu. Keempat Kabupaten Bekasi, kemudian kelima ada di daerah Samosir, ada juga Lampung ya. Keenam di salah satu tempat di Sulawesi Utara, saya agak lupa namanya. Oh, di daerah Manado sana berarti ya, Pak? Jadi artinya di berbagai tempat mulai bermunculan, sehingga dengan demikian bukan hanya sebagai pemadam kebakaran, setelah terjadi baru kita rame ribut, Iya, tapi betul. juga langkah preventif. Jadi pertemuan, kalau sekarang mungkin Zoom meeting, tapi Iya. antar warga saling mengingatkan, ibu, bapak, ini loh ada undang-undangnya. Iya. Ini kalau yang melakukan kekerasan itu orang tuanya sendiri, sanksi pidananya ditambah sepertiganya Iya, lagi. betul, lebih Sekalian tinggi. sosialisasi ya, Betul. Kak Seto ya. Sosialisasi. Lalu siapa yang masih suka menjewer, Oke, atau membentak, ini bisa atau dilaporin dan polisi sebagainya. nih. Iya. Sekarang anaknya bisa lapor ke polisi. Iya. Bahkan Iya, iya. juga saling mengingatkan, itu kalau ada salah satu tahu ada kekerasan terhadap anak, diam saja. Iya. Tidak berusaha Pembiaran. menolak atau melapor, Iya, melapor, itu sanksi betul. pidananya juga Ada. bisa sampai 5 tahun penjara. Ada, misalnya. betul. Jadi inilah tanggung jawab kita bersama. Luar biasa Gitu. ternyata. Luar Iya. biasa banget. Beliau itu emang garda terdepan untuk sosialisasi perlindungannya luar biasa. Nah, sekarang udah ada berapa itu, Pak? Sparta. Sparta itu. Iya, kira-kira 6 sampai 7 dan kami terus mengkampanyekan. Iya. Oke. Tapi itu swadaya masyarakat, tidak ada dari Betul swadaya masyarakat begitu. Jadi Concern artinya jangan hanya pemerintah, kan undang-undang bukan Iya, pemerintah, betul. bukan hanya orang tua, masyarakat juga harus peduli gitu. luar biasa dong. Beliau itu tidak menyalahkan Iya. negara. Kemana negara enggak, tahu kan? Bagaimana berkontribusi Berkontribusi. terhadap permasalahan yang Betul. ada Iya, dan betul. langkah konkretnya sudah dilaksanakan. Betul, luar biasa. Oke, itu tadi Kak Seto sudah melaksanakan his part, Iya. bagian yang harus Iya, dilaksanakan. kewajiban beliau sebagai Iya, masyarakat gitu sudah kan, ya. dilaksanakan. Iya. Nah, kalau dari perspektif kan Kak Seto ini banyak banget dong melihat kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Bagaimana ini pandangan Kak Seto tentang kami nih di kejaksaan nih? Apakah atau langkah-langkah APH kami yang lain ya, betul. langkah-langkah kami ini menurut Kak Seto itu
apakah sudah tersosialisasi dengan baik yang pertama, Iya. atau apakah ada bagaimana sih pandangan Kak Seto terhadap penanganan perkara yang melibatkan anak di kejaksaan ini? Dari Korps Adiaksa. Dari Iya. Korps Iya. Adiaksa. Sudah memenuhi nggak sih harapan masyarakat Iya. gitu. What about our part? Ya kan? Iya dong, kita kan Betul, penegak hukum, betul, jadi betul. kita harus tahu nih. Pelayan masyarakat. Iya. Pelayan ya, salah masyarakat. satunya. Tapi kan masukan pasti membangun. Betul. Ya, memang saya dulu sebelum masih sebagai tukang ngomong anak, mendongeng untuk anak dan sebagainya. Jadi belum ada undang-undang perlindungan anak segala macam. Tahun 85 saya pernah mencetuskan gagasan Polsana, Polisi Sahabat Anak. Polisi sahabat Tahun 85 waktu itu di Polda Metro Jaya. Jadi Siap. supaya polisi betul-betul kan selama ini kan suka ditakuti karena ibu-ibu bilang awas kalau nakal bilangin polisi. Nah, begitu lihat polisi kayaknya takut gitu. Nah, takut. supaya citra polisi menjadi positif di mata anak, ya polisi sahabat anak, polisi mendongeng, polisi mungkin juga menghibur anak-anak, bernyanyi dan sebagainya. Nah, kemudian saya mendengar ya selain ternyata polisi sahabat anak, ada juga jaksa sahabat anak. Nah, tentu itu saya apresiasi sekali. Lalu saya juga bertemu dengan beberapa pejabat kejaksaan ya dari Kajari. Waktu itu yang saya langsung bertemu itu yang baru-baru ini di 2 tempat, yaitu yang kemarin di Samosir, yang sebelumnya di kota Pontianak. Dan beliau bahkan di Pontianak pernah membuat semacam talk show begitu yang secara terbuka dengan Pak Kajarinya, dan itu berbagi kebijakannya sangat-sangat kami apresiasi. Memang di beberapa kasus ya memberikan tuntutan yang cukup tinggi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak ya. Tapi ya kadang-kadang ini kan kalau dari penelitian kami itu rata putusan dari hakim ini sering hanya sekitar 1/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum ini. Sehingga akhirnya kami juga mendesak dan mohon sebagai jaksa-jaksa yang bersertifikasi jaksa anak. Karena kami jaksa mungkin untuk yang menangani menangani perkara perkara anak, anak. sudah Memang harus ada sertifikasi. Betul, ada pelatihan khusus. Ada pelatihan Kak Seto, khusus. bagaimana kita treat anak itu. Betul. Itu Iya. juga bisa memberikan tuntutan yang semaksimal mungkin untuk pelaku-pelaku kejahatan seksual ini. Supaya nanti tetap hasilnya tidak mengecewakan entah itu korban atau ya masyarakat secara umum. Siap. Itu sudah kita lakukan juga kan. Betul, tapi gini kau serius minum dulu lah, kayaknya kau serius betul. Tapi kalau ngomongin anak ya emang begitu sih sebetulnya. Aduh. Makanya kapan-kapan kalau perlu nanti Pak Jaksa Agung mendongeng untuk Untuk anak-anak. Nah, kayaknya ini PR saya ini kayaknya. Izin Bapak sudah disampaikan sama Bapak. Harapan beliau Bapak untuk mendongeng itu Mendongeng kan untuk anak. mudah-mudahan insya Allah kalau beliau kan insya Allah. Kalau beliau concern, kalau beliau concern Alhamdulillah. Baik. dengan perkara-perkara anak. Iya. Tapi gimana? Kata dulu, kadang-kadang ini nyinggung beliau. Nah sekarang kita dia bilang sebagai jaksa agung deh. Nah, penilaian zaman beliau saat ini. Bapak ST Burhanuddin nih sebagai jaksa agung, pendekatannya terhadap perkara anak menurut kacamata seorang bapak anak Indonesia. Mungkin kan Bapak taunya nih apa sih yang di kejaksaan ini perkara-perkara yang yang berpihak ke emak-emak. Yang asuransi, yang TT-an. Nah, gimana nih kalau sekarang nih menurut kacamata Kak Seto nih? Ya, artinya justru saya sangat senang sekali bisa datang ke tempat ini untuk Alhamdulillah, sama-sama. menyuarakan itu justru apresiasi setinggi-tingginya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Sebagai lembaga perlindungan anak Indonesia yang juga didukung oleh sekitar 28 tingkat provinsi ya. Itu memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan mohon itu terus dipertahankan. Amin. Insyaallah. Begitu. Amin. Salah Amin satunya juga. Terima tadi kasih. nanti mungkin menyanyi untuk anak-anak, mendongeng sehingga betul-betul citra sahabat anak ini
juga diteladankan oleh beliau untuk para jaksa-jaksa di berbagai tempat. Nah kalau gitu saya ke Bu Dewi kalau ini tugasnya gimana? Sekarang kita tanya sama Kak Seto. Jadi kolaborasi Kak Seto sama Pak JA berdongeng bareng. Iya, Iya. betul. Sebagai bahan nanti kan gini, kita kan punya kasih intel, Di mana-mana. kasih Penkum Betul, seluruh Indonesia betul, hampir betul. 600 Betul, cabang. betul. Jadi ada kantor cabang, kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi sudah punya kewajiban untuk melakukan penyuluhan dan penerangan. Ada ide nih, bahan dongeng untuk penyuluhan anak. iya. Dongeng Kak Seto dan Pak JA. Nah, Berkenan ya Kak Seto? Siap, siap. Kalau ada yang disampaikan. Nanti kita ajukan usulannya. Siap, Nanti kita siap. ajukan. Terima kasih. Aduh. Tapi ngomongin soal Pak Jaksa Agung dan hubungannya dengan perkara anak dan perkara-perkara yang sedang kita tangani saat ini, Kak Seto pernah dengar nggak soal sekarang ada kebijakan tentang restoratif justice untuk anak-anak? Ya. Mungkin itu kita juga mesti Betul. ini. Apakah sudah sampai apa yang kita lakukan ini, kita juga pengen tahu loh. Sudah Kita tersampaikan sudah belum? sampai nggak ke masyarakat? Dan apalagi kalau Kak Seto ini kan sampai ke lapisan paling bawah tingkat Ya. RT. Pak Kak Seto tahu nggak bahwa kami itu sebenarnya punya penyelesaian perkara melalui restoratif justice? Terutama Iya, untuk iya. anak sebagai Betul, pelaku. betul. Iya, betul. Ya, saya kira saya juga sedang mempersiapkan tulisan mengenai itu. Siap. Kemarin kan juga berbicara di FGD DPR RI mengenai ya usulan revisi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana pada Anak, Pada anak. nomor 11 tahun 2012 ya. Iya. Nah, itu saya kira diversi, restorative justice dan sebagainya for the best interest of the child ya, demi Oke. kepentingan terbaik Yes, bagi betul. anak itu harus bahkan mungkin juga dari pengamatan atau sedikit penelitian kami justru ini mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan yang dilakukan oleh anak-anak itu. Gitu. Jadi tidak dengan membuat efek jera dengan cara-cara yang penuh kekerasan, tapi justru tadi pendekatan-pendekatan yang sifatnya justru rehabilitasi Dan begitu. pendidikan ya. Dan sifatnya pendidikan, edukatif oke. sekali Iya, begitu. Iya. Dan kan sebetulnya Kak Seto, untuk pedoman penyelesaian di luar pengadilan tuh restoratif sebetulnya Iya, kejaksaan iya. tuh sudah dari tahun 2015. Apakah sudah tersampaikan? Karena Iya, iya. di Kejaksaan iya, Negeri, iya. cabang Kejaksaan Negeri dan Kejati itu sudah wajib kita itu punya yang namanya ruang diversi. Iya, iya. Jadi emang penyelesaian secara restoratif itu ya sudah dilaksanakan di tahun 2015. Sudah tersampaikan nggak tuh sama Kak Seto? Sudah. Ya, Iya, sudah. iya. Ya udah Bang, alhamdulillah Jadi ya. betul, makanya kami apresiasi sekali terhadap langkah-langkah Alhamdulillah. itu, apalagi sebagai sahabatnya anak-anak. Amin. Itu kami betul-betul merasa ya sangat terdukung lah perjuangan untuk membela hak anak ini begitu. Kita juga punya pedoman baru loh tentang akses keadilan Iya. untuk anak itu juga. Yang terbaru tahun Iya, berapa? tahun 2021. 2021. Jadi Oke. benar kata Kak Seto tadi, Undang-Undang Nomor 11 juga harus dilengkapi. Kita juga memperbarui pedoman itu tahun 2021. 2021. Itu Jadi, bahkan sebelum undang-undang tentang kekerasan seksual. ya, kekerasan seksual disahkan, kita sudah punya pedoman punya itu. terlebih dahulu, Ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang kita fenomena-fenomena sekarang nih, pandemi nih Kak Seto. Iya, iya. Mbak Dewi pusing nggak nih sekarang ngelihat anak-anak itu kok ke gadget gitu? Iya, itu kayaknya. Solusi dong Kak Seto itu Iya, gimana? betul. Ini yang memang permasalahan yang timbul dari pandemi, Keadaan. yang dari keadaan, yang di satu sisi itu di satu sisi mempermudah orang Ya. tua, mempermudah orang tua. Satu, sarana, bisa juga sarana pendidikan, tetapi dampak negatifnya juga Iya, kita kan iya. itu sangat besar. Pandangan Kak Seto ini gimana Ya, nih? sekalian solusi lah. Ini kayaknya pertanyaan pribadi Kak Seto. Pengalaman yang nggak dapet jawabannya, nggak tahu harus bagaimana. Nah, mumpung ada expertnya nih. Betul, saya aja sampai kita, bingung. kita tanya. Anak kita kan sekarang mabar apa mabar? Ternyata main bareng sama teman-teman Iya, itu. dan itu online Kak Seto. Yang kita juga nggak tahu. Yang diajak main itu siapa?
Nah, itu yang seperti itu apakah sudah ada ini Kak Ya, Seto? Gimana? Jadi Apa semacam yang curcol. Iya, curcol ini. Iya, baik. Ya memang dulu ya sebelum pandemi kan dibilang anak-anak harus ke sekolah, tidak Ya. boleh pegang gadget. Betul. Sekarang dibalik. Balik. Anak-anak tidak boleh ke sekolah, harus pegang pegang gadget. Kalau nggak pegang gadget berarti nggak sekolah. Iya, Kalau betul. dimatiin dia main yang lain. Berarti nggak online, nggak sekolah online nih. Ya, jadi memang ya kebablasan kadang-kadang ya. Tapi itu tadi artinya gini, gerakan kami Sahabat Anak ini dimulai dari Presiden Sahabat Anak. Waktu itu tahun 18 kami melancarkan gerakan GN Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak. Mulai Presiden Sahabat Anak, beberapa menteri waktu itu kami ajak bermain dengan Presiden dengan 1.000 anak-anak di halaman samping Istana Merdeka. Nah, kemudian diikuti Gubernur Sahabat Anak, terus turun, akhirnya jadi Bupati, Wali Kota Sahabat Anak, akhirnya RT RW Sahabat Anak, Ayah dan Bunda Sahabat Anak. Jadi supaya orang tua ini tidak menganggap anak itu sekedar komunitas kelas bawah yang boleh dibentak, dijewer, dipukul dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang membuat menjadi kontraproduktif. Anak jadi nggak senang belajar, atau belajarnya di depan orang tuanya, Tua buka saja. buku, begitu di baliknya ada handphone yang udah main gadget game yang sendiri. game segala macam gitu. Nah, dengan menjadi sahabat anak berarti masuk ke dunia anak. Dunia anak ini kan perlu disentuh bukan hanya otaknya tapi hatinya juga kan, bukannya aspek kognitif tapi afektif juga. Dibuat senang, ada, jadi kalau apapun juga ada unsur amusement, mungkin aneka games tapi juga warna-warni, lingkungannya menarik dan sebagainya yang ramah anak lah gitu. Jadi kita juga menyadari bahwa gadget ini kan sekedar alat kan. Sama dulu anak berkenalan dengan gunting misalnya. Nah, gunting itu alat ya, kalau dipakai untuk membuat hasta karya oke. Tapi sudah setelah selesai disimpan, jangan dipegang Berbahaya. terus nanti buat nusuk adiknya, buat gunting spray dan sebagainya. Sama gadget juga demikian begitu. Jadi kalau sudah dipakai untuk belajar ya udah ditutup, disimpan. Kegiatan yang lain mau ibadah, mau dongeng, mau kuis, cerdas tangkas dan sebagainya. Nah, sebagai sahabat anak juga harus kreatif. Artinya kreatif itu juga misalnya membentak anak misalnya gitu. Jangan, ayo mandi. Beda kalau dengan ayo kita mandi dengan sabun wangi. Langsung sejuk suasananya anak-anak. Emang beda kan? Good idea ini bedanya yang punya pengalaman dengan nggak punya pengalaman. Coba. Yang nggak sabaran. Saya nggak nunjuk loh ya. Sobat Adiaksa itu luar biasa itu. Aduh, baru hal sedikit itu kan. Edukasinya luar biasa, pelajaran. Jadi gitu. Jadi polanya itu Bang, jadi intinya itu jadi harus jadi sahabat. Iya, jadi sahabat ya bisa nyanyi, bisa dongeng, mungkin juga sekali-sekali menari. Jangan, ayah menari gimana? Aduh, itu bunda aja deh. Jangan hanya begitu. Nggak Ayah gender pun, juga ya. Iya, ayah pun harus menjadi ayah yang efektif. Bukan sekedar statusnya sebagai ayah, tapi urusan mendidik dan sebagainya itu mungkin bunda atau mungkin pembantu atau yang lain. Kita juga menjadi sahabat, menjadi guru, tapi juga bisa menjadi murid anak-anak. Karena kita bisa berguru pada anak pada kreativitasnya. Anak-anak tidak pendendam. Sekarang mungkin ribut sebentar lagi sudah main lagi begitu. Jadi suasana ini yang harus dibangun, yang disebut keluarga yang layak anak. Kan kota layak anak dimulai juga dari kelurahan, akhirnya juga RT RW dan keluarga yang layak anak. Gitu. Jadi juga penuh dengan kreatif. Nah, gadget tadi jangan misalnya begitu ini dirampas, dibanting. Mungkin sambil nyanyi atau dongeng, nih gadget ini ya, coba kita bisa bikin lagunya. Misalnya gadget sungguh bermanfaat tapi juga bisa bahaya. Nah, terus ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Luar Kayaknya biasa. di create on the spot Jadi ya. supaya cerdas itu kalau udah selesai ditutup, udah disimpan. Karena jangan sampai mengakses ke situs pornografi, kekerasan, radikalisme dan sebagainya. Karena kalau
bebas lepas ya akhirnya tidak terkendali. Dan mohon ayah dan bunda itu menjadi contoh teladan. Role Dan model. nggak boleh main gadget. Tapi Ya, bapaknya berarti sibuk, bapaknya belum sibuk. bikin konten, belum balas ini dan sebagainya. Kok kayaknya kena semua ya. Sobat Adiaksa, ternyata ya yang banyak kekeliruan itu bukan di anak, Pasti orang tuanya. orang tuanya. Karena orang tuanya memberikan contoh kepada Iya. anaknya. Bet- Jadi kalau anaknya ngomong, orang tuanya jangan sibuk bales WA, meskipun itu WA dari atasan Jangan. atau WA grup kantor nih. WA grup ya, Ke WA grup kantor nih. Oh, mesti itu. ini, Oh, grup. tangting ya. Makanya yang disentuh itu bukan kayak Ari Raso, tapi anak sentuhlah dia. Ternyata itulah ya. Terus fenomena nih, tapi oh iya karena cerdas ya, mungkin kalau berarti tidak ada larangan sebagai anak dilibatkan sekarang kan main TikTok segala macam itu. Artinya seimbang. Seimbang ya. Seimbang itu ya ada saatnya, tapi setelah itu juga ditutup dan jangan ada kebablasan atau berlebihan. Apapun yang berlebihan tentu tidak baik. Makan, tapi makan berlebihan tidak Betul. baik. Ya. Kemudian belajar, tapi belajar terus lupa. Nggak Mungkin bisa bersosialisasi. bermain, nggak bisa berteman ya. Iya, Jadi iya. harus ada keseimbangan dalam kehidupan ini. Tapi saya dengar omongan Kak Seto ini kayak kita kok saya jadi orang tua ini terbatas banget ya gitu. Mesti banyak belajar. Banyak banget belajar. Nggak cuma sebagai penegak hukum, tetapi sebagai Iya. orang tua yang baik. Iya, akhirnya kan? jadi ngomongnya sekarang udah lupa Jaksa, kita sebagai orang tua. Tapi ngomong-ngomong soal itu harapan Kak Seto ini Iya. untuk generasi kita yang ke depan, yang sekarang tentunya harus melek teknologi dan sebagainya. Ini kan generasi penerus bangsa. Harapan atau ada pesan-pesan nggak Kak Seto yang bisa Iya. disampaikan ke para, nggak hanya orang tua tadi, orang tua kan udah dikasih Iya. disentil Betul. banyak banget, tetapi untuk anak-anak ini Kak Seto Iya. apa ada? Ya, bagi setiap anak mohon syukurilah kemampuan masing-masing. Ibaratnya anak-anak ini aneka warna bunga-bunga indah di Taman Sari Keluarga, di Taman Sari Indonesia. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada kenanga, ada bunga kembang sepatu. Kalau ditanya yang mana yang paling indah, kan Bu Kasur mengatakan mawar melati semuanya indah. Jadi semua itu cemerlang, banggalah pada diri masing-masing. Ibaratnya kalau orang hebat tuh kan bisa Albert Einstein, Iya. Yep. tapi bisa Pablo Picasso, bisa Iya. Mozart, Iya. bisa Beethoven, bisa juga Michael Jackson, Iya. bisa Ronaldo atau Betul. Maradona. Iya. Lalu kalau di Indonesia selalu membuat perumpamaan ada 5 Rudi yang hebat. Iya. Bisa Rudi Habibie, Iya. Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khairuddin atau Rudi Hadiswarno gitu. Semuanya hebat di bidangnya masing-masing. Betul, Iya, betul, iya, betul, iya, Nggak betul. semuanya kan harus jadi dokter, Iya. nggak semua jadi lawyer, Iya. atau semua Betul. mau jadi guru, wartawan, presenter, youtuber. Iya, betul. Kalau itu memang diminati dan sesuai dengan bidangnya, kenapa tidak begitu? Semuanya indah. Nah. Jadi take home pesan yang bisa diberikan atau kita share kepada seluruh anak-anak Indonesia bahwa semuanya punya kesempatan untuk besar pada tempatnya masing-masing ya, Iya, Kak Seto. semuanya bisa Nggak- sukses, bisa iya, berhasil iya, dan Kak. semuanya bintang. Oh, Gitu. itu. Dan jangan lupa buat orang tuanya jangan suka memaksakan. Iya. Kamu harus ini, Jadi harus nggak kuliah, enak. harus ini dan Itulah. sebagainya. Iya betul-betul Aduh, itu harus saya ini diingat-ingat. asli loh, Mbak Dewi, saya tuh di sini tuh adem gitu loh, enak. Baru kali ini loh saya di podcast itu kan. Tapi jangan lupa kalau kita terlalu maksa-maksa zaman sekarang, Iya. kita bisa dilaporin polisi sama Betul. kekerasan psikis. Psikis, betul. Kekerasan psikis nih Kak Betul. Seto. Iya, Nih iya, anak-anaknya iya. jangan sampai lapor polisi. Kenapa saya dipaksa karena kekerasan psikis nih? Ya, jadi Sobat Adiaksa juga sekarang undang-undang lebih lengkap kan, bahwa ya jangankan fisik ya Kak Seto, Iya, sekarang iya. psikis pun sudah di itu. Nah, harapan tadi sudah untuk orang tua. Harapan untuk penegak hukumnya gimana Kak Seto? Mungkin ada pesan tentu, khusus tuh gimana? mohon ditegakkan setegak-tegaknya. Dan tadi selalu mengedepankan, khususnya ini selalu berkaitan dengan anak ya, selalu mengedepankan demi kepentingan terbaik bagi anak. Baik Oh, ada. selaku korban maupun selaku pelaku. Iya, iya. Oke. Ya. Artinya para pelaku pun itu juga awalnya juga korban Iya. dari lingkungan yang tidak kondusif,
dari contoh-contoh dari mungkin juga korban dulunya jadi korban misalnya para korban kekerasan seksual atau bullying. Nah, kemudian setelah agak remaja, nah kemudian mungkin dendam tidak ada penyelesaian. Pernah ada kasus yang kemarin seorang anak umur 15 tahun yang membunuh anak umur 3 tahun yang kasus di Jakarta kalau tidak salah. Nah, Betul. saya juga sempat diminta jadi saksi ahli di situ sebagai ahli. Nah, saya juga menyampaikan bahwa ternyata anak ini sudah menjadi ibu, jadi sudah hamil karena diperkosa. Korban perkosaan yang tidak diketahui oleh lingkungan, akhirnya saking panik, bingung, tidak bisa apa-apa. Begitu lihat ada anak kecil, saking mungkin marah, diambil belebekan ke dalam bak mandi sampai betul, meninggal. yang di Jakarta itu Nah, itu kasus seperti itu kan melakukan itu ya karena dia sebagai korban yang tidak didukung oleh lingkungan dan akhirnya jiwanya menjadi goncang dan akhirnya menjadi pelaku itu. Tapi akhirnya toh tetap mendapatkan suatu pemidanaan, tetapi sekarang diletakkan di Wisma Handayani. Jadi sampai bisa melahirkan dengan penuh kasih sayang pada anaknya, bisa menerima anaknya juga. Ya, tapi menjalani itu dengan cara-cara yang sifatnya rehabilitatif begitu. Sebetulnya Pak Dewi, kita tuh pengen ngobrol tuh pengen panjang gitu masih kan. banyak yang harus dikulik-kulik ini. Masih banyak ilmu yang kita ingin dapatkan nih dari beliau Bapak Anak Indonesia. Luar biasa. Banyak benar Kak Seto yang belum kami ini, tapi karena ya Kak Seto juga mungkin sudah ada jadwal yang lainnya kita. Tapi harapan kami sih ya mudah-mudahan Bapak sehat selalu, panjang umur. Amin. Ya, kami ini bapak-bapak anak Bapak Ibu. masih butuh bimbingan ya seperti Kak Seto ini. Mungkin ada pertanyaan terakhir nggak? Mungkin tentang ini. Tadi kan banyak kita sudah ngomong soal penegakan hukum. Pandangan Kak Seto gimana tentang penegakan hukum di Republik Indonesia. Terus kita juga sudah bicara tentang apa harapan beliau untuk anak-anak Indonesia. Bagaimana sudah juga peran negara. Nah, dengan situasi seperti ini, nah kita juga tanya tentang fasilitas-fasilitas yang ada ini apa sudah cukup, Kak Seto? Kita kan expect-nya tadi bilang tadi Kak Seto sempat nyanyi nih gadget nanti bisa juga berbahaya setelah selesai ditutup. Nah, anak ini kan juga butuh ruang untuk tumbuh. Untuk berkembang, untuk bermain dengan situasi seperti ini. Apakah fasilitas-fasilitas anak itu untuk bisa mereka mengekspresikan dirinya itu udah cukup belum, Kak Seto, di Indonesia ini? Terutama negara sudah hadir belum? Sudah hadir belum? Menurut seorang Kak Seto, karena beliau ini sudah banyak berkontribusi dari tingkat RT sampai tingkat nasional. Nah, ini mungkin di kesempatan ini kita juga perlu tahu nih, menurut Kak Seto. Ya, memang perlu sekali dilengkapi dan di berbagai daerah. Artinya bahwa anak-anak ini bisa membuang energi yang berlebihannya itu secara tepat. Nah, dulu mungkin ingat zaman tahun 70-an itu waktu gubernurnya Bang Ali Sadikin, itu ada gelanggang-gelanggang remaja misalnya. Yang di Kuningan. Berbagai tahun di Jakarta Utara ada, Jakarta Barat, Timur semua ada. Nah, itu untuk menyalurkan para anak dan remaja di bidangnya masing-masing, baik musik, baik teater, mungkin menari dan sebagainya, mungkin juga olahraga, sehingga akhirnya agresivitas anak, setiap anak memiliki agresivitas yang bisa diarahkan ke positif, ini tersalurkan dengan benar. Jadi mereka juga muncul sebagai orang-orang hebat di bidangnya masing-masing tadi. Karena kalau tidak, misalnya dia mau ngebut misalnya itu akhirnya ya geng motor, mau tempat bagaimana kekuatan berantem akhirnya tawuran, bullying dan sebagainya. Jadi ini yang saya kira perlu disediakan oleh pemerintah di berbagai tempat dan secara nasional, dan tampaknya bukan hanya di dunia nyata. Sekarang ada di metaverse ini juga diperlukan tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas itu, sehingga anak-anak menyalurkan juga idenya dengan cara-cara yang tetap kreatif tapi juga tertampung dengan tepat dan bisa terpantau dengan baik.
Saya kira itu yang perlu saya. Mudah-mudahan semuanya terwujud Kaseto. Amin. Amin. Saya pun masalahnya dulu bilang ke anak saya, dulu ayah main gundu loh. Gundu itu apa? Saya main karet. Iya, main karet. Lompat karet atau ini dulu kreatif Kaseto. Kalau nggak punya duit, nggak punya uang untuk beli karet, kita kumpulin daun-daun, terus kita ikat, terus main lompat-lompat. Iya, gitu. betul. Betul. Itu kan Iya, waktu Iya, itu ya. iya. tantangannya dulu main Kreatif. engkrang dari rumah misalnya ke tempat ngaji. Ayo, siapa yang jangan sampai jatuh Iya, gitu iya, sekilo. iya, Iya. iya, Sekarang iya. anak saya juga apa engkrang gitu. Tapi mudah-mudahan, tapi kan beda zaman, tapi kan Betul, ya dengan betul. kebijakan masing-masing. Mungkin Iya. ada lagi? Udah, karena Udah. beliau pun udah ditunggu kayaknya. Terima Aduh, kasih. Kaseto, terima kasih. Semoga Baik, harapan Mas kita Mumu semuanya dan Mbak terwujud. Aduh, Bu Dewi, terima kasih sudah mendampingi saya. Terima Sampai- kasih undangannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sobat Adiaksa, aduh, sudah tidak terasa kami sudah hampir 1 jam. Mungkin dari kami, mohon maaf kalau ada kesalahan yang sengaja. Yang pasti ini adalah sebuah edukasi, menambah wawasan, baik ilmu, baik pun ya pengetahuan. Terima kasih buat Sobat Adiaksa semuanya. Salam sehat. Salam Salam sehat. sehat.